Halo semuanya, ketemu lagi di video terbaru INFP Men. Di video ini kalian akan tahu bagaimana potensi seseorang dalam menjalani pekerjaan sales. Ini adalah video bagian pertama untuk MBTI tradisionalis yaitu STJ dan ISTJ. Kita mulai untuk ESTJ. STJ mempunyai karakter alami yang sangat berguna dalam menjalankan pekerjaan sales, yaitu yang pertama mereka karismatik dan mudah bergaul. Dengan kemampuan komunikasinya yang to the point, tegas dan praktis, STJ akan melakukan yang terbaik untuk menjual produk atau jasa tempat mereka bekerja kepada banyak orang. Mereka percaya diri saat harus bertemu dengan orang baru setiap saat. Yang kedua, mereka selalu well prepared. STJ akan mengambil waktu untuk dan akan terus mempelajari, meneliti, dan menguasai produk atau jasa yang akan dijual, serta mengetahui apa yang harus dilakukan. Mereka tidak pernah kesulitan dalam hal belajar, bahkan belajar untuk produk atau jasa baru yang belum pernah diketahui sebelumnya. Yang ketiga, mereka sangat kompetitif. STJ memiliki sifat kompetitif yang mendorong mereka untuk selalu mencapai target, serta terus meningkatkan kualitas dan kemampuan diri. Apapun halangan dan rintangan yang menghadang, semuanya akan dipatahkan untuk menjadi yang terbaik. Yang keempat, mereka pribadi yang objektif dan mengejar efisiensi dan kepraktisan. STJ sangat cepat dalam fact finding. Dalam hitungan menit, seorang sales STJ akan dapat mengidentifikasi seorang calon customer mempunyai kemampuan membeli atau tidak. Tingkat urgensi pembelian produk dari sisi customer, siapa decision maker dalam hidup calon customer tersebut, berapa budget sebenarnya dari calon customer, dan segmen produk yang sesuai dengan calon customer. Amazing. STJ akan dengan mudah menghentikan pembicaraan dengan alasan apapun setelah mengetahui bahwa calon customernya hanya ingin mencari teman bicara atau sharing knowledge terkait produk atau jasa yang dijual. STJ akan dengan mudah merekomendasikan calon customer tersebut ke teman sales lainnya yang lebih junior atau akan berpura-pura menerima telepon untuk menghentikan pembicaraan. Karena STJ tidak suka membuang waktunya untuk hal yang tidak berguna. Namun sebaliknya, jika STJ sangat yakin bahwa seseorang akan membeli produk atau jasa dari dirinya, mereka akan sangat sabar meladeni pertanyaan apapun yang disampaikan oleh calon customer tersebut. Yang kelima, mereka pribadi yang rasional, realistis, dan berpikir solutif. Umumnya cara closing sales untuk STJ adalah dengan melakukan pendekatan secara logical atau rational match between the product or service and customer needs. Mereka akan menemukan produk atau jasa yang tepat sesuai dengan kebutuhan, budget, dengan menginformasikan kelebihan dan kekurangan yang acceptable bagi customer. Mereka umumnya tidak segan membuka fakta, informasi, kelemahan dari produk atau jasa yang dijual jika dibandingkan dengan produk atau jasa kompetitor. Tetapi mereka akan memberikan penjelasan yang sangat logis dan konkret, sehingga customer dapat menerimanya dengan baik. Karena STJ selalu terdorong untuk melakukan hal yang benar. Berikut ini adalah contoh sales STJ melayani potensial customer. Seorang sales mobil menawarkan mobilnya yang masih menggunakan ban konvensional kepada seorang customer yang fanatik RFT. Customer tersebut mengeluhkan teknologi mobil yang ditawarkan ketinggalan zaman jika dibandingkan mobil kompetitor yang sudah menggunakan ban RFT. Sang sales STJ akan dengan mudah memberikan informasi yang relevan, yaitu RFT sangat bergantung pada Tire Pressure Monitoring System atau TPMS, baik TPMS yang direct type atau indirect type. Dia akan menjelaskan lebih detail lagi. Untuk yang direct type mempunyai isu problem technical. Salah satunya menyangkut daya tahan baterai sensor. Kalau baterainya lemah, maka sensor harus diganti dengan yang baru karena tidak bisa diganti terpisah. Sedangkan untuk yang TPMS indirect type, sensor mendeteksi lewat wheel speed sensor yang disematkan dalam sistem ABS. Sistem ini tidak dapat mendeteksi kondisi tekanan ban kurang jika keempat ban mengalami tekanan yang kurang dalam jumlah yang sama. Kemudian dia akan melanjutkan dengan menjelaskan tapak ban RFT lebih cepat habis dan harga ban RFT jauh lebih mahal dibandingkan ban konvensional. Karena ban RFT yang bocor sebaiknya langsung diganti. Karena durabilitas ban RFT yang sudah bocor akan melemah kalau diperbaiki. Dengan semua informasi ini, customer yang open-minded akan melihat bahwa teknologi RFT dengan segala kecanggihan dan kemudahannya, di sisi lain memerlukan kecermatan dan perawatan yang lebih dari sisi customer, yang sangat mungkin dengan segala kesibukannya atau keterbatasan budget maintenance, membuat customer malas untuk melakukan itu semua. Tetapi seorang sales ESTJ bukan berarti tidak mempunyai kekurangan. Kekurangannya adalah yang pertama,
tidak peka dengan perasaan. Pribadi STJ yang tegas dan to the point dalam bicara, membuat kalimat yang diucapkan mungkin bisa saja menyinggung calon customer, karena tidak semua calon customer dapat menerima dengan besar hati, atau dalam hal ini bisa tersinggung atau merasa dipermalukan, di saat dirinya disadapkan hanya mempunyai pengetahuan yang dangkal tentang produk atau jasa yang ditawarkan, meskipun konteks pembicaraan belum masuk ke dalam tahap argumentasi. Yang kedua, STJ adalah pribadi yang kaku dan konvensional. Umumnya mereka akan mengarahkan calon customer untuk memilih salah satu dari opsi pembelian yang diketahuinya. Oleh sebab itu, mereka akan menunjukkan defensif atau kesulitan saat bertemu dengan calon customer yang mengajukan opsi pembelian baru yang tidak umum atau tidak diketahuinya. Yang ketiga, cuek dan tidak empati. Pribadi STJ akan sangat sulit dalam hal mengekspresikan perhatiannya kepada orang lain, seperti menelepon customer di tanggal ulang tahunnya, menelepon memberi ucapan selamat saat customer melahirkan anak, atau event-event kehidupan lainnya yang umum terjadi dan membutuhkan ungkapan ekspresi. Sebagai kesimpulan, skor STJ mendapat poin 3 dari poin maksimum 5. STJ bisa menjadi sales dan mencapai target yang ditetapkan, tetapi sulit menjaga konsistensi. Kelemahan yang dimiliki STJ memengaruhi performance atau prestasi kerjanya. Simply karena STJ sulit memiliki good and warm relationship with customer, yang mengakibatkan sulit mendapatkan repeat order dari customer lama, sehingga namanya menjadi kurang populer dalam komunitas customer. Yang kedua, ISTJ. Sekarang kita lihat karakter alami ISTJ yang dapat membantunya dalam menjalankan pekerjaan sales. ISTJ memiliki semua karakter alami ESTJ yang sudah disebutkan sebelumnya, kecuali untuk poin mudah bergaul. Seorang sales ISTJ juga dapat bekerja secara independen atau bekerja sendiri dan lebih banyak mendengar daripada berbicara. ISTJ adalah orang yang sangat cakap, yang akan menemukan cara untuk menjadi yang terbaik dalam apa yang mereka lakukan. Mereka mungkin tidak menemukan diri mereka secara alami sebagai seorang sales yang mudah bergaul dan pandai bicara, karena mereka bukan kelompok tipe orang yang harus berinteraksi dengan orang lain setiap hari. ISTJ justru akan merasa tertekan batinnya jika dipaksa untuk berinteraksi dan menjual barang atau jasa kepada orang-orang, karena mereka memang lebih suka bekerja di lingkungan yang lebih private dan sepi, karena di sanalah tempat mereka seharusnya berada. Kemudian kekurangan dari sales ESTJ juga dimiliki seorang sales ISTJ. Kesimpulan akhir, skor ISTJ mendapatkan poin 2 dari poin maksimum 5. Pekerjaan sales bukanlah pekerjaan yang tepat bagi seorang ISTJ. Meskipun mereka berjiwa pantang menyerah dan kompetitif dalam mencapai target yang ditetapkan, tetapi mereka akan sangat kesulitan saat harus berkomunikasi dengan orang lain setiap harinya, bahkan setiap saat. Jika harus terpaksa menjalankan pekerjaan sales, untuk sukses sebaiknya menjual produk atau jasa yang dapat ditawarkan secara nyaman sebagai seorang introvert. Contohnya sebagai property agent, insurance agent, atau bank assurance officer yang bekerja di dalam kantor. Pekerjaan sales tersebut sesuai dengan karakter introvert ISTJ, yaitu yang pertama menyukai dunia kerja yang private dan minim melakukan pertemuan fisik secara langsung dengan banyak orang setiap harinya, dan yang kedua presentasi produk atau jasa kepada calon customer dilakukan di tempat yang jauh dari perhatian dan keramaian orang-orang. Itulah penjelasan potensi STJ dan ISTJ dalam menekuni pekerjaan sales. Buat kalian yang tertarik dengan konten bermanfaat seputar MBTI dan mendapatkan pengetahuan untuk menjadi yang terbaik menurut versi diri kalian sendiri, silakan subscribe dan aktifkan notifikasinya. Sampai ketemu di video berikutnya, salam sukses dan sehat selalu. Bye-bye.